Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Marsal Amir Baki, mahasiswa budidaya perairan angkatan 2021 dengan NIM 05051382121072. Pada kesempatan kali ini saya ingin membuat video untuk pelengkapan ujian akhir semester mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Ibu Lisa Rukmana. Baiklah, mungkin kita langsung saja masuk ke dalam kasus yang akan dibahas. Oke, baiklah, mungkin kasus yang ingin saya bahas pada kali ini yaitu mengenai sebuah kasus di mana yang terjadi di Kota Bekasi pada tahun 2018, yaitu terjadi pembunuhan terhadap satu keluarga penuh yang ditemukan tewas di rumah kontrakannya. Hal tersebut tentu sangat miris karena kerap kali pembunuhan itu dianggap enteng pada saat kali ini, seperti contohnya hanya diakibatkan karena dendam atau bahkan karena hal-hal sepele lainnya. Tentu saja hal tersebut sangat melanggar ideologi daripada negara ini sendiri, yaitu Pancasila. Pancasila adalah filsafat negara yang lahir sebagai ideologi kolektif atau cita-cita bersama seluruh bangsa Indonesia. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh para pendahulu kita, yang kemudian dituangkan dalam suatu sistem yang tepat. Dan Noto Nagoro berpendapat bahwa filsafat Pancasila ini memberikan pengetahuan dan pengertian ilmiah yaitu tentang hakikat Pancasila. Baiklah, mungkin kita dapat balik ke kasus yang akan dibahas, yaitu baiklah, mungkin kita dapat langsung masuk ke dalam kasus yang akan dibahas, yaitu mengenai pembunuhan terhadap satu keluarga yang terjadi di Kota Bekasi pada tahun 2018. Pertama, bahwa kasus pembunuhan tersebut termasuk melanggar sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dan dari sila ini menjelaskan bahwa kita sebagai bangsa Indonesia yang menekankan nilai-nilai moral dan keagamaan, dan kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai akal budi tidak mempunyai hak untuk mencabut nyawa seseorang. Dalam sila ini juga dijelaskan bahwa manusia sebagai umat beragama tidak diajarkan untuk membunuh sesama manusia, melainkan untuk hidup rukun antar umat manusia dan saling mengasihi, menghargai satu dengan yang lain, serta saling bertoleransi bagi setiap umat beragama. Yang kedua, kasus pembunuhan tersebut juga melanggar sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Tentu saja, kita sebagai umat manusia tidak diajarkan untuk menyakiti atau bahkan membunuh sesama kita. Dan sila ini juga menjelaskan bahwa kita sebagai umat manusia yang diciptakan Tuhan yang Maha Esa harus memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, serta mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban sebagai insan yang berakal budi, dan menghargai hak asasi setiap individu. Yang ketiga, yaitu dalam kasus pembunuhan satu keluarga tersebut juga melanggar sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sila ini mungkin sudah dijelaskan bahwa kita sebagai bangsa Indonesia menekankan keadilan sosial yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia, baik itu petinggi maupun itu rakyat kelas menengah bawah. Dalam hubungan mengenai kasus pembunuhan tersebut adalah pelaku telah melanggar nilai-nilai keadilan karena pelaku telah tega menghabisi satu keluarga tersebut secara brutal dan tidak punya sikap adil bagi mereka korban yang telah dibunuh. Dan untuk pembelajaran bagi kita semua, mungkin kita harus mempunyai sikap yang peduli, mengasihi, menghargai atau memiliki empati terhadap perbedaan-perbedaan pendapat atau perbedaan-perbedaan yang lainnya. Mungkin dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya dari kasus tersebut, yaitu kasus pembunuhan satu keluarga yang terjadi di Kota Bekasi pada tahun 2018, dapat disimpulkan bahwa kasus tersebut sudah melanggar beberapa sila Pancasila, yaitu sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua melanggar sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab,
Dan yang terakhir melanggar sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka dari itu kita dapat menyimpulkan bahwa kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang paling mulia tidak berhak menyakiti atau bahkan membunuh sesama kita manusia, karena mungkin kita diciptakan Tuhan untuk saling mengasihi antara sesama manusia. Dan semoga kasus-kasus seperti ini tidak akan terulang kembali untuk masa yang mendatang, agar anak cucu kita dapat hidup damai, aman, tentram, dan rukun untuk sesama manusia ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah, mungkin pembahasan atau representasi daripada saya tadi mengenai kasus pembunuhan yang terjadi pada satu keluarga yang terjadi di Kota Bekasi pada tahun 2018 tadi merupakan pembelajaran bagi kita semua bahwasanya Pancasila merupakan ideologi daripada negara Indonesia yang mengatur seluruh tingkah laku yang harus dilakukan oleh masyarakat. Mungkin dapat saya akhiri. Terima kasih kepada Ibu Lisa Rukmana karena telah memberikan saya kesempatan untuk membahas kasus pada kali ini. Saya Marsala Mirbaki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.